Bismillahirrahmanirrahim. Babus su'ali wal futya inda ramil jimar. Ini bab bertanya dan fatwa ketika melempar jumrah. Ini bab ke-46 Imam Bukhari ini menyebutkan sebagai bab bertanya ketika melempar jumrah atau bertanya dan minta nasihat ketika melempar jumrah. Yang ingin disampaikan dalam hadis ini hadis 124 dalam Sahih Bukhari. Yang ingin disampaikan dalam hadis ini, sesungguhnya orang yang dalam keadaan beribadah tapi bukan ibadah yang sifatnya batal dengan percakapan, bukan. Ini masih boleh ditanya. Karena Rasulullah lagi melempar jumrah pun, artinya lagi ada di Jamarat, itu ada yang nanya. Ya, ada yang nanya. Yang ingin disampaikan di sini boleh nanya kepada orang alim, nanya kepada guru, sementara gurunya itu lagi ngajar. Kalau ada yang suka begitu ya, kadang-kadang ya. Ada yang suka begitu, tahu. Nanya, Ustaz, ada yang begitu. Boleh. Itu lagi, emang itu konteksnya pas. Kalau ini bukan lagi ngajar, malah lagi ibadah. Rasulullah lagi lempar jumrah ditanya sama seseorang. Artinya Imam Bukhari menyebutkan di sini memang ada ajarannya dan pernah terjadi dan boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Yang terpenting di sini ini ibadah tidak membatalkan. Tidak batal dengan tanya jawab atau dengan percakapan. Cuma kalau lagi sholat ya jangan nanya. Kalau udah Allahu Akbar, gurunya Allahu Akbar. Guru, ini gimana nih? Gimana wudunya? Jangan. Ini ibadah yang dimaksud di sini adalah lempar jamarat. Ini sebagai perwakilan bahwa ibadah yang memang tidak batal sebab bicara, maka dalam ibadah itu kadangkala ada yang bertanya maka diperbolehkan. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah an Zuhri an Isa bin Talhah an Abdullah bin Amr qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam indal jamrah, ketika jumrah, wa huwa yus'alu, dan beliau ditanya. Faqala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki, ada yang nanya beliau, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, nahartu qabla an armiya, aku menyembelih korban qabla an armiya, sebelum lempar jumrah. Gimana ya Rasulullah? Qala, maka menjawab Rasulullah, ilmi, lempar enggak apa-apa, wala haraja, dan tidak apa-apa. Qala akharu, bertanya akharu yang lain, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, halaktu qabla an anhara, aku udah cukur rambut, udah tahallul sebelum aku menyembelih kurban, sebelum aku menyembelih. Qala, maka berkata Rasulullah, inhar wala haraja, enggak apa-apa, harus sembelih. Fama su'ila an syai'in, maka tidaklah ditanyakan Rasulullah tentang sesuatu, kuddima wala ukhira, didahulukan maupun diakhirkan, tidak didahulukan dan tidak diakhirkan, illa qala, kecuali berkata Rasulullah, if'al wala haraja, if'al, lakukan wala haraja, dan tidak ada dosa, maksudnya tidak apa-apa, tetap sah hajinya. Ini dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran pertama tadi, memang Rasulullah itu kadang-kadang ketika lagi ibadah lempar jumrah, ada aja yang nanya nggak cuma satu orang dua orang, ditanya banyak. Ini sahabat-sahabat pun ada yang seperti itu, artinya biasanya bukan sahabat yang dekat banget sama Rasulullah, jadi asal aja dinanya, asal aja ya. Kalau sahabat-sahabat ini kan ada sungkan, cuma emang ada yang begitu, sahabat itu ada yang seperti itu, ada yang nanya ini nanya itu, ya namanya orang umum ya, macam-macam. Sama di kita kan juga begitu, ada yang kadang manggil-manggil, Kiai Kiai, ini motornya nih, jangan kunci stang. Aduh, nama kiai pakai mio, dikunci stang lagi. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang adabnya, kalau nanya juga lihat-lihat kondisinya. Nah, ada yang bertanya ketika Rasulullah lempar jumrah, dan ini memang ya diperbolehkan. Ini halimnya Rasulullah. Ini Rasulullah benar-benar yang tadi saya katakan, benar-benar Rasulullah ini banyak maafnya. Dan enggak terus loh gitu. Kalau kita gimana itu, lagi lempar jumroh ya atau lagi sibuk, ada aja yang nanya, tahan, repot aja ntar di hotel. Nanya agak
ini kagak tahu tempat. Kayaknya kalau kita kan begitu, kalau Rasulullah enggak. Tanya, dijawab oleh Rasulullah. Tanya lagi, dijawab. Ini yang ingin disampaikan dalam hadis ini. Pertama adalah tentang diperbolehkannya atau bertanya kepada orang alim ketika orang alim dalam kesibukan ibadah itu boleh, asal bukan yang membatalkan ibadah yang batal dengan bicara, bukan. Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya memang tadi bahwasannya dalam lempar jumroh itu ngomong nggak apa-apa, itu juga bisa kita ambil. Begitu juga tawaf, walaupun tawaf itu sama seperti sholat. Tawaf itu mirip-mirip dengan sholat, syaratnya ya nutup aurat, bersih dari hadas, bersih dari najis. Nggak boleh tawaf pakai pakaian najis, nggak boleh punya hadas, batal ya ulang lagi. Udah 6 batal, udah 6 kentut ya balik lagi, udah wudu lagi. Nggak boleh punya hadas, nggak boleh ada najis pakaiannya, dan menghadap kiblat yang namanya tawaf. Bedanya menghadapnya bukan pakai dada gitu doang, tapi harus menghadap kiblat. Emang kalau kita sholat yang menghadap kiblat apanya peran? Kalau kita sholat yang menghadap kiblat apanya najis? Yang wajib menghadap kiblat. Sehingga kalau itu nggak menghadap, kalau itu lengser atau kalau itu mingser, batal. Apanya yang wajib? Apa? Seluruh tubuh? Kepala juga dong? Apa? Menghadap kiblat. Jadi kalau begini batal dong? Lirik. Yang wajib itu dada. Dada yang wajib. Bedanya kalau sholat yang wajib menghadap kiblat dada. Tapi kalau tawaf yang wajib mengarah ke kiblat nih sebelah kiri. Kalau begini batal, tawaf begini. Begini. Jadi begitu mingser atau arahnya udah berubah, kita lagi tawaf. Ini Ka'bah ya, harusnya begini. Muter jalannya kayak gini. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya doa. Nah, begitu kita menghadap begini atau begini ngeliat Ka'bah, batal udah. Jadi harus yang menghadap kiblat adalah sisi kiri tubuh kita. Sama-sama seperti sholat. Bedanya tawaf itu tadi persamaannya tadi menghadap kiblat, tutup aurat. Bedanya tawaf boleh ngomong gitu doang. Nah, lempar jumroh juga boleh ngomong. Di sini hadis ini ingin menyampaikan bahwa boleh diperbolehkan bicara pada saat lempar jumroh. Nah, kemudian yang bisa kita ambil juga di sini dalam hadis ini, diperbolehkan seseorang yang belum tahu tentang sesuatu yang sedang dia jalani bertanya saat itu juga. Ini yang sering melakukan ini biasanya di talim nih. Biasanya kadangkala ada yang nggak usah nunggu termin tanya jawab. Begitu guru lagi bilangin, takut lupa guru, saya nanya sekarang, boleh. Saat itu juga boleh. Ya nggak usah nunggu termin pertanyaan. Ya walaupun ada juga yang menyediakan waktu-waktu khusus buat bertanya, tapi kalau toh bertanya saat pelaksanaan yang konteksnya pas saat itu juga, maka diperbolehkan. Karena ini ada ajarannya, hadis ini memperbolehkannya, dan Rasulullah ini memperbolehkan, nggak apa-apa. Kemudian bisa juga kita ambil dari hadis ini, ya, bisa juga kita ambil wajib hukumnya bertanya sesuatu yang kaitannya dengan ibadah sementara kita belum tahu, maka wajib. Karena di sini kaitannya dengan ibadah haji. Ibadah haji, ada orang yang tanya, ya Rasulullah, saya, kata pertanyaan pertama ini, ya Rasulullah, saya belum lempar jumroh tapi udah motong korban. Gimana ini waktu haji? Belum lempar jumroh tapi saya sudah nyembelih, gimana? Kan bayar biasanya kalau hajinya tamattu atau hajinya haji satu lagi ya, astagfirullah. Ada tamattu, ada apa bangun? Yang nggak kena tuh kiron. Kalau kiron tuh bareng. Kalau tamattu umroh duluan. Nah, kalau ini haji duluan, baru umrohnya ntar selesai haji. Ini kan kena dam
harus bayar kambing, nyembelih. Nah, nyembelih wajib nyembelih kambing juga karena hajinya haji tamattu. Nah, ada yang tanya pertama, ya Rasulullah, saya udah motong duluan padahal belum lempar jumroh. Gak apa-apa kan Rasulullah. Nah, sebaliknya yang lain juga ada yang tanya, ya Rasulullah, saya udah tahallul duluan, saya udah cukur tapi belum ini, udah cukur tapi belum motong, udah cukur tapi belum motong kambing, belum bayar dam kambing itu, gimana? Nggak apa-apa kata Rasulullah. Dan ini urutan-urutan ini antara, ini khusus urutan yang disebutkan di sini, antara tahallul dengan motong. Ini boleh motong dulu, motong kambing maksudnya, boleh motong kambing dulu, namanya hadiah itu, hadiah kambing itu, boleh motong kambing dulu baru tahallul, boleh tahallul dulu baru motong kambing, boleh. Nah, kemudian antara motong dengan lempar jumroh, boleh lempar jumroh dulu baru motong, boleh motong dulu baru lempar jumroh. Ini diantara lempar jumroh dengan motong, karena motong atau bayar dam itu tadi yang disebut dengan hadiah, ini boleh dilakukan kapan saja, urutannya itu kuddima wala ukhira, diakhirkan maupun didahulukan, nih diperbolehkan. Hadis 125 ayat 124 ya, ini hadis 124 ini menjelaskan banyak hal tadi, mulai dari tadi orang yang model bertanya, kemudian juga tentang urutan-urutan pelaksanaan haji. Dalam hal ini adalah melempar jumroh dengan menyembelih, antara menyembelih dengan memotong rambut atau tahallul. Babu qaulillahi ta'ala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini adalah bab tentang firman Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, surat Isra ayat 85. Haddatsana Qais bin Hafiz qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-Amash Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala baina ana amshiman Nabi, ketika saya berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinah, dalam reruntuhan kota Madinah, wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ahu, dan beliau Rasulullah berpegang atau ini apa namanya kalau begini, berpedoman atau bertekan kepada tongkat ma'ahu bersamanya. Famarra binafarin minal Yahudi, lalu Rasulullah melewati sekumpulan orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian lain, jadi pada bisik-bisik, saluhu anir ruh, tanyain tentang ruh. Saluhu, tanyalah kalian kepada Muhammad anir ruhi, tentang ruh. Qala ba'duhum la tasaluh, sebagian orang Yahudi itu bilang la tasaluh, jangan tanya. La yaji'u fi bisyai'in takrahunahu, jangan sampai dia datang tentang ruh ini dengan sesuatu yang kalian enggak suka. Faqala, maka berkata ba'duhum, sebagian orang Yahudi, la nas'alannah, enggak, kami akan tetap tanya. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang laki-laki minhum dari Yahudi. Faqala, maka berkata, ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim, Al-Qasim, wa marruh, apa itu ruh? Fasakata, maka kemudian diam Rasulullah. Faqultu, maka aku berkata di sini yang dimaksud adalah sahabat Alqamah Abdullah. Aku berkata, innahu yuha ilaih, ketika Rasulullah diam, innahu yuha ilaih, bahwasanya telah turun wahyu pada beliau. Faqumtu, maka aku berdiri. Falam menjala anhu, maka ketika sadar anhu darinya, dari Rasulullah, faqala, maka berkata Rasulullah, wa yas'alunaka anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu anir ruhi, tentang ruh. Qul, katakan Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu adalah amar atau urusan Tuhanku. Wa ma utu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Qala al-Amasyu, berkata al-Amasyu, Imam Amas, hakadha fi qiraatina, seperti inilah qiraat kami. Hadis 125. Dalam Al-Quran yang kita pegang, mushaf yang kita pegang, qiraatnya itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu surat Isra ayat 85.
Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini yang qiraah sab'ah. Jadi hadis ini menjelaskan qiraah sab'ah dari imam yang 7 itu. Ya bacanya wa ma utitum minal ilmi, wa ma utitum, dan tidaklah kalian diberikan ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Tidaklah kalian diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Kalian utitum. Nah, tapi di hadis ini bukan wa ma utitum. Wa ma utu, bukan utitum, wa ma utu minal ilmi illa qalila. Ini qiraah kata Imam Ahmad, demikianlah qiraah kami yang kami dengar, bukan wa ma utitum tapi wa ma utu. Namun saudara, ini wa ma utu minal ilmi illa qalila, ini bukan qiraah sab'ah. Jadi kalau ada yang baca, ya baca aja nggak apa-apa, tapi bukan qiraah sab'ah. Dan kalau dibaca di sholat nggak boleh, karena bukan qiraah sab'ah. Tapi kalau qiraah sab'ah boleh dibaca di sholat. Qiraah sab'ah itu antara lain bacaan tentang mimnya Malik yang ada pada Fatihah, itu boleh dua. Boleh Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, kita biasa itu ya. Boleh juga Malik Yaumiddin, itu qiraah sab'ah. Kemudian termasuk qiraah sab'ah itu imalah. Imalah itu kan yang wajib cuma satu di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, cuma satu itu imalah yang wajib. Tapi selain imalah yang ada pada majreha itu, ada imalah yang tidak wajib tapi boleh, termasuk qiraah sab'ah, dan boleh dipakai ketika sholat. Wadduha wallaili idza saja, itu namanya imalah. Nah, qiraah sab'ah ini boleh dibaca sholat. Nah, kalau ini wa ma utu minal ilmi illa qalila, bukan qiraah sab'ah. Tapi demikianlah adanya hadis ini. Hadis ini pertama ingin menjelaskan tentang satu qiraat yang bukan qiraat sab'ah, tentang surat Isra ayat 86. Ini wa ma utu minal ilmi, bukan wa ma utitu. Boleh dilihat nanti di Al-Quran. Di Al-Quran memang yang kita tahu wa ma utitum minal ilmi, tapi di sini ada riwayat wa ma utu minal ilmi. Kemudian selain itu yang bisa kita ambil dari hadis 125 ini tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu. Di antaranya Rasulullah menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril, seperti Al-Alaq ayat 1-5, malaikat Jibril dalam rupa seorang laki-laki datang. Nah, kadangkala Rasulullah menerima wahyu itu kalau lagi berat, benar-benar berat di atas onta, itu ontanya Rasulullah sampai diem, jalan aja nggak bisa. Jadi diem saking beratnya, ngedekep aja. Saking beratnya itu, ya Rasulullah biasa aja, biasa. Tapi ontanya sampai nggak bisa jalan. Jadi yang harusnya jalan, ini diem aja udah nggak bisa jalan, beratan. Nah, termasuk cara wahyu itu datang kepada Rasulullah. Ini yang dijelaskan dalam hadis ini. Rasulullah diem aja. Nah, hatan jala di sini. Falam manjala. Ketika kemudian sudah terang lagi atau sudah sadar lagi, baru Rasulullah ngomong. Diem aja. Jadi seperti ada sesuatu yang berat. Satu riwayat mengatakan seperti Rasulullah mengatakan itu seperti ada lonceng yang benar-benar berat didengarkan sama Rasulullah. Berat banget. Dan orang biasa nggak mungkin kuat. Nah, setelah itu baru menerima firman Allah itu tadi yang kemudian dia ucapkan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi macam-macam sampainya Al-Quran, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Nah, di sini juga dijelaskan ketika Rasulullah kemudian sudah semacam sadar atau semacam falam menjalan, udah kemudian enggak terlalu berat, maka beliau mengucapkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang ketiga, ini tentang ruh. Memang ruh di sini nanti akan dibahas pada bab selain bab ini, bab yang ke 47 ini, nanti di bab-bab terakhir juga ada tentang ruh. Jadi yang dimaksud dengan ruh ini memang macam-macam. Ada yang mengatakan ulama bahwa yang ditanya nama orang Yahudi di sini yang dimaksud ruh adalah ruh yang ada pada semua
semua termasuk ada pada binatang yang bikin dia bisa lari, bikin dia bisa datang kemana ya, datang kalau ada makanan dia datangkan kucing, kalau ada ininya, ada babonannya ayam datang kan, datang, yang bikin dia bisa datang berjalan terus nafsu kawin akhirnya. Nah ruh itu tuh namanya nyawa atau ruh. Dia mengatakan yang dimaksud oleh orang Yahudi pengen dia tanya tentang itu, tapi kemudian ada juga ulama yang mengatakan enggak, bukan ruh itu. Dan tentang ruh ini banyak pembahasannya saudara, banyak pembahasannya. Nanti juga ada pembahasan khusus di kitab Sahih Bukhari ini tentang ruh. Bedanya memang saudara, sebagian ulama ini Ahlussunnah wal Jamaah, ini ruh itu ada ruhul yaqdzah, ada ruhul hayat. Dalam diri kita itu ada ruh, ada nyawa kesadaran, ada nyawa kehidupan. Kalau kita lagi begini nih, lagi kumpul, ada yang minum teh, ada yang ngerokok, ada yang dengerin, ini lagi ada dua-duanya, ada ruh kesadaran dan ruh kehidupan. Kan pada napas kan ya? Dengar suara saya nggak? Dengar, berarti yakdohnya ada, kemudian ruhul hayatnya ada juga, roh kehidupannya ada, rohnya sadar juga ada. Nah roh kesadaran ini bisa lepas ketika kita tidur. Waktu kita tidur, roh kesadaran lepas. Dan roh kesadaran ini yang kadang-kadang kemana-mana. Kadang-kadang kita ada di kampung, kadang-kadang kita ada di satu tempat yang belum pernah. Tapi roh kehidupan, jantung tetap pompa, napas juga tetap, darah juga tetap. Bahkan kalau yang lagi sakit, bagusnya tidur itu ada yang diganti sel-selnya. Itu namanya ruhul hayat atau roh kehidupan, masih tetap ada. Ruh kehidupan ini harus ketika ruh kehidupan ada, maka roh kesadaran ini bisa pergi. Namun ketika roh kehidupan udah nggak ada, roh kesadaran pasti pergi. Pasti pergi. Jadi kalau roh kehidupan udah nggak ada, itu roh kesadaran pasti pergi. Saya ulang lagi ya. Jadi roh kesadaran bisa terlepas. Memang namanya ruhul yaqdzah. Roh kesadaran ini bisa terlepas. Dan dia bisa datang lagi kalau masih ada ruh kehidupan. Karena boleh jadi ruh kehidupan itu tidak ada. Kalau tidak ada ruh kehidupan pada badan kita, pasti roh kesadarannya juga nggak ada, bakal pergi juga. Oleh karenanya kadang-kadang ada orang yang udah jam 4, tahu-tahu jam 6, tahu-tahu jam 8 belum bangun-bangun. Karena emang roh kehidupannya udah nggak ada. Nah pas sudah nggak ada, roh kesadarannya mau balik juga nggak bisa. Roh kesadaran baru bisa datang lagi ke badan kalau masih ada roh kehidupan. Tidak demikian dengan roh kehidupan. Kalau roh kehidupan boleh jadi roh kehidupan aja ada, tapi kesadaran nggak ada, kayak orang tidur. Atau kehidupan ada, tapi kesadaran nggak ada, kayak orang kayak orang di ICU misalnya, atau orang yang lagi kayak apa namanya itu, ya seperti orang itu tadi pingsan misalnya, atau orang yang ya kayak koma, kayak orang yang koma di ICU itu, ya masih ada roh kehidupan, masih ada detak jantung roh kehidupan. Ini masih ada kemungkinan balik nih roh kesadarannya. Tapi kalau udah berhenti roh kehidupan yang nggak mungkin balik udah roh kesadaran. Nah ini sedikit tentang roh yang ditanyakan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Terakhir ini juga menjelaskan tentang cara turunnya Al-Quran. Kalau tadi bagaimana kondisi Nabi, kalau ini bagaimana cara-cara Al-Quran turun. Al-Quran turun itu tidak sekaligus, tapi bertahap. Al-Quran turun ini secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Terkadang ada yang seperti model dalam hadis ini, ketika ada yang tanya baru ayat turun, ada yang seperti itu. Ada juga yang peristiwa, ketika ada peristiwa kemudian baru ayat turun. Jadi tidak sekaligus langsung 30 juz enggak, tapi Al-Quran turun secara bertahap. Babu man taraka ba'dal ikhtiyar wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.